Oke, berikut ini adalah 6 tanaman bunga yang sering digunakan ritual dan dikaitkan dengan hal mistis. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita mengucapkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya, sahabat E2 TV dan Gunawan, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri sana. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki, dan yang terpenting adalah sukses buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman kembali loh. Banyak sekali orang yang senang menanam tanaman seperti bunga, pepohonan yang menghasilkan buah, baik yang tidak menghasilkan buah. Selain efeknya baik, apabila kita senang menanam tanaman di sekitaran rumah kita, itu akan terasa indah, sedap dipandang mata, sehingga kita nyaman melihatnya. Apalagi taman-taman kita penuh bunga berwarna-warni, ada merah, putih, hijau, kuning, kelabu lah, seperti itu ya. Tapi teman-teman yang perlu diketahui, tanaman itu ada yang memancarkan energi negatif dan ada juga yang memancarkan energi positif yang akan berpengaruh terhadap diri kita. Seperti video-video yang terdahulu yang telah saya upload, ada tanaman yang menghambat rezeki dan ada tanaman yang menarik rezeki. Di sini bukan berarti tanaman tersebut yang memberikan rezeki. Kalau rezeki ya jelas nggak perlu dibahas lagi, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini karena ada gangguan efek negatif dari energi tersebut hingga berpengaruh pada diri kita, sehingga rezeki yang tadinya lancar mau masuk pada diri kita jadi agak terhambat atau lambat seperti itu. Beberapa macam tanaman yang berbunga yang sering ditanam oleh kita seperti bunga mawar, bunga melati, bunga lavender, adenium, dan masih banyak jenis bunga lainnya. Dari berbagai jenis bunga yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa jenis bunga yang sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Salah satunya yaitu bunga kantil. Karena jenis-jenis bunga ini ya memang sering dipakai, itu faktanya di lapangan. Apakah itu mitos atau tidak, di masyarakat kita yang masih mempercayai hal-hal tersebut yang menggunakan untuk bunga-bunga tersebut sebagai ritual-ritual tertentu atau wewangian-wewangian tertentu, karena mereka selain untuk itu ya memang bunganya bagus dan wanginya juga sedap. Oke, berikut ini adalah 6 tanaman bunga yang sering digunakan ritual dan dikaitkan dengan hal mistis. Untuk yang pertama adalah bunga melati. Tanaman bunga melati dikenal dengan baunya yang khas atau harumnya yang khas ya, dan juga sering digunakan saat dalam ritual-ritual tertentu seperti untuk nyekar atau pada saat untuk mandi kembang, pada saat mau melakukan pernikahan atau 7 bulanan. Bahkan mitos bunga melati adalah sangat disukai oleh makhluk halus dan jin. Tapi kalau dilihat
secara ilmiahnya bunga melati itu kan harum. Kalau kita campurkan untuk mandi atau kita taruh di air untuk kita mandi, itu ya badan kita akan ikut wangi. Lebih ke sana ya teman-teman. Sehingga jangankan makhluk halus, malaikat pun suka dengan yang wangi-wangian. Untuk yang kedua adalah bunga kamboja. Jenis tanaman bunga kamboja seringkali dijumpai di perkuburan, di makam banyak. Ternyata bunga kamboja juga dijadikan campuran sesajen untuk ritual mistis. Karena bunganya dapat dipercaya mampu memanggil makhluk halus. Bunga kamboja ini memang cukup harum ya teman-temannya. Ya kembali lagi, bukan manusia saja yang suka dengan harum-haruman. Makhluk halus ataupun malaikat pun suka dengan harum-haruman. Kemudian yang ketiga adalah bunga kantil. Tanaman bunga kantil yang memiliki aroma begitu sedap. Aroma dari bunga kantil ini sangat disukai oleh makhluk halus. Selain itu, bunga kantil juga dapat mengundang hantu kuntilanak. Sebagian masyarakat kita mempercayai hal itu. Penyebabnya tidak tahu, apa karena sering dikait-kaitkan dengan film misteri, sehingga selalu terpikir sama kita kalau bunga kantil itu berkaitan dengan hal mistis atau dengan kuntilanak atau dengan Nyi Blorong. Padahal bunga kantil tersebut memang wangi. Kalau kita mandi ditaruh bunga kantil ya memang airnya jadi wangi. Jadi bagus buat diri kita. Kemudian yang keempat adalah bunga mawar. Bunga mawar ini seringkali dijumpai oleh banyak masyarakat karena bunga mawar ini sering kita tanam atau masyarakat Indonesia khususnya menanam bunga mawar di depan rumah. Dan bunga mawar pun sering dijadikan untuk sebagai ungkapan rasa cinta atau rasa perhatian seorang laki-laki terhadap kekasihnya wanita. Wanita ya. Jangan yang sesama. Seperti yang kita ketahui, untuk dahulu bunga mawar itu kita taunya ada bunga mawar merah dan bunga mawar putih. Tapi yang sebenarnya bunga mawar itu banyak sekali jenisnya. Ada bunga mawar merah, putih, biru, bahkan ada yang hitam, ada yang ungu, banyak. Ada juga yang hijau dengan memiliki harum yang khas. Sehingga bunga mawar ini bisa mengundang makhluk halus. Bahkan ada beberapa orang yang mempercayai terkait bunga mawar yang berwarna merah itu dipercaya dapat memanggil hantu kuntilanak dan sundel bolong. Sedangkan bunga mawar yang warna putih dipercaya mampu untuk dijadikan sarana mengundang siluman. Tapi ya kembali lagi ya teman-teman ya, bunga mawar, manusia pun suka terhadap bunga mawar, terhadap indahnya bunga mawar, wanginya bunga mawar. Yang masuk di akal juga kalau seandainya sejenis makhluk halus itu menyukai bunga mawar itu. Kita lanjut, yang kelima adalah bunga kemuning. Bunga kemuning terlihat mirip dengan bunga melati, tetapi aroma bunga kemuning tidak begitu menyengat seperti bunga melati. Jenis bunga kemuning juga dapat dipercaya mengundang makhluk halus dan hantu pocong. Nah, ada beberapa mitos atau kepercayaan masyarakat dari bunga kemuning itu. Yaitu jika kita menanam bunga kemuning di halaman depan rumah, maka rumah kalian akan menjadi sarang hantu pocong. Seperti kita mempercayai bunga kenanga gitu kan. Bunga kenanga itu kan katanya kalau kita menanam bunga kenanga di depan rumah katanya suka ada kuntilanaknya. Kalau saya sih belum pernah lihat kalau kuntilanak bergelantungan di atas bunga kemuning atau di pohon bunga kenanga. Kemudian yang keenam adalah bunga Edelweiss. Seperti yang kita ketahui, bunga Edelweiss memiliki wewangian harum dan seringkali ditemukan di dataran tinggi. Hingga kini tanaman Edelweiss sudah hampir punah. Namun harumnya bunga ini dipercaya bisa mengundang roh-roh suci.
Untuk bunga-bunga yang tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, kita berpikirnya begini saja. Manusia saja menyukai terhadap harumnya bunga tersebut, apalagi makhluk halus. Jadi kalian silakan menanam bunga-bunga tersebut, tidak usah takut dengan masalah adanya hantu, adanya pocong, adanya kuntilanak di tanaman-tanaman bunga tersebut. Ya nggak masalah kalau dia menyukai. Ya hitung-hitung kita amal lah, kita nanam bunga tersebut, makhluk halusnya suka, ya udah nggak apa-apa dia nyiumnya. Tapi kalau siang hari kan bisa kita yang mencium harumnya bunga-bunga tersebut. Apalagi bunga mawar itu rata-rata semua suka sama bunga mawar. Oke teman-teman semuanya, itulah tadi 6 tanaman bunga yang sering digunakan ritual dan dikaitkan dengan hal mistis. Apakah benar hal tersebut di atas? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jangan lupa ya teman-teman semuanya ya, sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.